Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi hakikat dakwah. Berikut mari kita simak penjelasannya. Hakikat dakwah. Pengertian dari hakikat dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik. Menurut tolak ukur ajaran Islam sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Berikut yang termasuk dalam hakikat dakwah yaitu 1. Sifat-sifat dasar dakwah. 2. Fungsi dakwah. 3. Faktor hidayah dalam sistem dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah meliputi 1. Dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Fitrah adalah suci, yakni sifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrati untuk menerima kebenaran Islam. Al-Faruqi mendefinisikan dakwah sebagai ajakan atau panggilan kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya tidak hanya berlaku kepada non-muslim, namun juga kepada orang muslim. Kepada non-muslim, mereka diajak untuk menuju keimanan yang benar. Sedangkan kepada muslim, kita diajak untuk meningkatkan keimanan. 2. Dakwah bersifat persuasif edukatif. Dakwah bersifat persuasif dimaknai dengan upaya untuk mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Sedangkan dakwah edukatif adalah selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang benar. Perlu diingat, seorang pendakwah mendidik tanpa memaksa. Dengan tidak memberikan paksaan untuk mengikuti ajaran Islam, tugas dakwah sebatas memberikan pemahaman tentang kebenaran Islam. Kita mengajak untuk berpikir, berdialog, dan berdiskusi untuk menyadarkan dan mengambil keputusan yang dikerjakan. Ketika mereka menolak dakwah atau menjibir ajaran Islam, pendakwah tidak boleh menghakimi dengan sikap dan tindakan yang tidak simpatik. Karena dengan menghadirkan tindakan yang tidak simpatik akan membawa mereka makin menjauh kepada ajaran Islam. 3. Dakwah bersifat pembebasan. Dakwah bersifat pembebasan diartikan sebagai bebas atau bentuk ajakan yang bisa dilakukan terhadap muslim maupun non-muslim. Serta bentuk pembebasan akan pilihan umat bahwa tidak ada pemaksaan untuk harus menerima ajakan dakwah. Allah telah menegaskan untuk selalu mematuhi perintahnya melalui ajaran-ajaran dakwah. Manusia bebas dari hal yang akan membawanya ke jalan yang salah maupun jalan yang lebih baik di dunia serta bekal di akhirat. 4. Dakwah bersifat kasih sayang. Maksudnya, dakwah di sini dinilai memiliki sifat sabar dan lembut. Lemah lembut sendiri dimaknai dalam penyampaian bahasa yang halus. Sikap saling menghormati akan timbul diikuti dengan rasa saling mengasihi semua makhluk ciptaan Allah. Seorang pendakwah harus menyampaikan pesan dakwahnya dengan kasih sayang, tidak memaksa hingga memaki ketika ada yang menolak ajakannya. 5. Dakwah bersifat perdamaian.
Setiap agama memiliki pendakwah yang membawa ajaran sama, yakni perdamaian, sehingga setiap ajakan untuk berdakwah akan memiliki alur perdamaian, sehingga dakwah bersifat perdamaian memiliki sifat yang tenang dan aman. Dakwah ini mengantarkan umat menjadi umat yang berakhlak, akan membentuk kedamaian alam semesta. Dalam Al-Quran, dakwah yang merupakan bentuk usaha meratakan rahmat bagi seluruh umat dengan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat kepada seluruh umat, khususnya manusia dari berbagai jenis dan agama. Fungsi dakwah. 1. Mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dakwah Islam adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, pemekaan ini sebagai bentuk penjelasan akan Tuhan sebagai sumber dari ajaran melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengubah perilaku manusia. Perubahan akan perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku islami sesuai dengan surat Mudatsir ayat 74 tentang ajakan untuk mengubah perilaku umat kepada jalan yang lebih baik. Secara fitrah, manusia memiliki potensi mengenal Tuhan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dalam keadaan suci. Untuk itu, tugas pendakwah untuk mengembalikan perilaku manusia agar kepada fitrah yang beriman kepada Allah dan berperilaku baik. 3. Membangun peradaban manusia sesuai ajaran Islam. Sasaran dakwah tidak hanya pada individu namun juga pada masyarakat. Sidi Ghazalba menjelaskan masyarakat terwujud melalui hubungan rohaniyah yang disampaikan oleh bahasa dengan bahasa seorang pribadi dalam menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman, hingga keinginan pribadi lain dalam masyarakat yang menimbulkan ide dalam membentuk kebudayaan. Cita-cita masyarakat akan mengangkat peradaban manusia menuju manusia maju yang sesuai nilai Islam dengan dakwah yang mengisi kebudayaan masyarakat. 4. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam pergaulan sosial tidak dipungkiri adanya gesekan, benturan, dan konflik antar sesama, termasuk di dalamnya berbuat jahat atau baik sebagai pondasi kehidupan dari setiap individu. Sesuai firman Allah yang mengatakan, maka aku ilhamkan kepada manusia berupa fujur atau potensi kejahatan dan takwa atau potensi kebaikan. Untuk itu, perlu ditegakkan proses amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam, baik secara evolutif dan penuh kesabaran, dengan lemah lembut melalui dasar keilmuan yang kuat sesuai situasi dan kondisi. Faktor hidayah dalam sistem dakwah. Yang pertama, hidayah ilham. Hidayah al-ilham terbentuk sejak kita dilahirkan. Kita dituntun oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. 2. Hidayah panca indera. Hidayah al-hawas, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita sebagai makhluk untuk dapat mengenali dunia dan sekelilingnya melalui panca indera. 3. Hidayah akal. Hidayah al-aql sebagai makhluk Allah yang diberi kesempurnaan, salah satunya yakni akal. 4. Hidayah agama dan syariah. Hidayah al-adyan dan wa al-syari, akal terbatas akan berpikir makina makna hidup. Namun ketika manusia memperdalam akalnya akan menemukan penguasa alam semesta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hidayah pertolongan.
Hidayah al-mu'annah wa al-taufik adalah hidayah ialah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengetahui kewajiban sholat dan tata caranya, namun tidak banyak yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian video penjelasan dari aku. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.